Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diniati Istiqomah dengan NIM 2018-04301118, Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Bank Indonesia. Status dan kependudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan dalam perihal apapun itu. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran juga fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan juga wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, visi dan misi Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Dan visi Bank Indonesia yang pertama yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga yaitu turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Yang keempat yaitu turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis yang lain. Selanjutnya yang kelima yaitu turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam yaitu turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Yang ketujuh yaitu Bank Indonesia mewujudkan bank sentral yang berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya yaitu tugas dan tujuan. Tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapainya atau tidaknya tujuan Bank Indonesia tersebut kelak akan dapat diukur dengan mudah. Selanjutnya, 3 pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut. Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar ya. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya yaitu sejarah Bank Indonesia. Setelah mengalami bertahun-tahun berjuang mengenai Bank Indonesia, yaitu telah berdirinya Bank Indonesia pada tahun 1953. Pada berdirinya Bank Indonesia ini, pada tahun 1951, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasional DJP. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJP oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pembesaran mencapai 97%. Pemerintah Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia yang menggantikan DJBW tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, dan pada undang-undang tersebut merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi saja, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit, dan juga menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter. Pada masa ekonomi terpimpin, Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa Gubernur, Bank Indonesia ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral, dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Dalam bidang perbankan, terdapat doktrin bank berjuang, berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI. Selanjutnya, setelah mengalami tahun-tahun tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Dengan adanya undang-undang tersebut, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Selanjutnya pada tahun 2011 yaitu fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah kepada Otoritas Jasa Keuangan. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Selanjutnya yaitu latar belakang. Alasan mengapa Bank Indonesia bertransformasi. Alasannya yaitu karena Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebuah visi. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Selanjutnya, yaitu pada arah strategis. 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama yaitu cinta Bank Indonesia. Untuk mencintai lembaga dengan sepenuh hati, kecintaan akan membuat kita memberi yang terbaik bagi institusi yang tercermin dari kinerja yang baik pula. Yang kedua yaitu cinta ilmu atau kompetensi. Hal tersebut, kita harus terus belajar setinggi mungkin, tidak hanya ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, melainkan ilmu yang diperlukan
dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ilmu mayor diperkuat dan ilmu minor diperluas agar kesempatan untuk maju lebih terbuka. Yang ketiga yaitu berpikir strategis. Mengasah kemampuan berpikir strategis. Dalam hal ini tidak hanya latar belakang, why, dan bagaimana melaksanakannya, how, namun sisi konsepsi atau how harus diperkuat. Untuk itu, dalam pekerjaan apapun perlu framework yang baik agar pekerjaan berjalan lebih efektif. Yang keempat yaitu memimpin perubahan, yaitu agar setiap hari dapat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang kelima, gaining commitment, kemampuan memobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain, khususnya dalam tim yang dipimpin. Caranya adalah dengan memotivasi, menjelaskan, mengenal visi, strategi, maupun program yang dimiliki, dan mengajak untuk melaksanakan hal tersebut. Yang keenam yaitu cinta Tuhan atau BI religi, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara beribadah dan bermeditasi sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Kedekatan kepada Tuhan diimplementasikan pula dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketujuh yaitu cinta keluarga, menjaga harmonisasi keluarga agar pekerjaan di kantor dapat dilaksanakan dengan baik tanpa beban. Menurut saya 7 hal tersebut memang sangat wajib untuk dilakukan karena suatu pemimpin yang memang harus memiliki jiwa yang bagus, baik, dan mampu berpikir dengan baik dan cinta dalam lingkungannya juga. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kata yang salah dan presentasi saya kurang berkenan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.